Oscar. Ini yang masih belum sekolah itu Pak Pri ya? Ini bagaimana Pak ceritanya nih Pak? Nah ini kan anak dari orang tuanya kan istilahnya gelandangan Mas. Jadi istilahnya ya ngamen ya ngemis. Ya, ini yang anak pertama ini usianya sudah 9 tahun sampai 10 tahun belum di sekolah. Dulu pernah sekolah ya kan? Terus keluar mengikuti orang tua. Nah ini usia 6 tahun 7 tahun juga belum sekolah. Ini mulai besok pagi anak ini sudah saya sekolahkan. Di mana Pak? Ini di sekolah di mana Pak? Di Ngarsio 3 sini. Ini untuk usia 6 tahun 7 tahun ini untuk masuk kelas 1. Selamat siang Bu Ami ya. Nggih. Bu saged diceritakan Bu. Nggih. Kronologisnya awal jenengan manggene terputih ya? Asline. Iya. Asli Surabaya. Nggih. Surabaya ini betul. Surabaya Pasar Tembok. Pasar Tembok. Sampai bisa ke Nganjuk itu bagaimana Bu ceritanya? Nggih. Kesini jalan-jalan mau cari kerjaan dan kos-kosan. Ngoten. Sudah berapa lama? Berapa tahun? Sudah 2 bulan. Oh baru berarti? Iya. Baru 2 bulan. Iya. Pertama bertempat di mana Bu? Pertama di Pak Sunu, Jalan Durian, Desa mana tuh? Desa Nganjuk sini. Di Nganjuk, di Iya. Warujayang atau Nggih, Kerjanya. di Kampung Baru? Nggih. Kampung Baru berapa bulan Bu? 1 bulan, 1 bulan. 1 bulan. Terus kok sampai bisa pindah di dekatnya Pak Pri bagaimana Bu? Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ditolong sama hamba-hambanya Tuhan. Gitu. Udah berapa lama Bu? Barusan Baru. tanggal 25 apa itu November apa Oktober September Oktober ketemu saya itu. oh iya Oktober tapi Iya. Novembernya tanggal 25 itu saya persekutuan di rumahnya Bu Markus itu di Jalan Keranggan. Oh, berarti dari Surabaya terus langsung di sini langsung Iya. ada kerabat. Kerabat hamba Tuhan gitu. Berarti Terus tidak ada. saya jalan terus kata Tuhan Yesus ayo ikut persekutuan sama-sama gitu sama hamba saya gitu. Terus ya itu saya ditolong. Berarti memang tidak ada saudara atau kerabat jadi Nganjuk. Saudara saya punya tapi nggak menghiraukan kakak saya di Kampung Baru. Nggak ada nggak ada kasih peduli kasih nggak ada. Terus akhirnya ketemu Pak Prino ya. Iya. Terus bagaimana Bu rasanya? Ya terima kasih ketemu Pak Pri sudah ditolong kehidupan saya gitu. Terus sehari-hari kerjanya di mana Bu? Kerjanya itu ngamen. Oh ngamen gitu. Iya. Berarti dari Surabaya ke Pasar Tembok Bu ya? Nggih. Di sana tempat sendiri atau Tempat juga? sendiri asli. Enggak artinya ngontrak atau ada rumah di sana? Iya ada rumah. Ada rumah. Berarti di sana kosong. Iya. Kosong. Ini kok banyak ini sama siapa aja Bu? Anak lucu. Ini Iya. anak, ini mantu, ini cucu 3. Sudah sekolah semua. Ya belum besok sekolah, hari Senin. Berarti langsung didaftarkan sekolah sama Pak Pri itu ya? Ya. Ya terima kasih Pak Pri atas kebaikan hati Pak Pri ya. Mas bisa ditambahkan Mas? Bagaimana Mas rasanya Mas? Ayo Mas. Wis. Aduh. Berarti memang baru 2 bulan Mas ya di Nganjuk. Ini yang masih belum sekolah itu Pak Pri ya? Ini bagaimana Pak ceritanya nih Pak? Nah ini kan anak dari orang tuanya kan istilahnya gelandangan Mas. Jadi istilahnya ya ngamen ya ngemis. Ya,
ini yang anak pertama ini usianya sudah 9 tahun sampai 10 tahun belum di sekolah. Dulu pernah sekolah, ya kan? Terus keluar ngikuti orang tua. Nah ini usia 6 tahun 7 tahun juga belum sekolah. Ini mulai besok pagi anak ini sudah saya sekolahkan. Di mana Pak? Ini di sekolah di mana Pak? Dia ngasih CO3 sini. Ini untuk usia 6 tahun 7 tahun ini untuk masuk kelas 1. Yang ini kakaknya ini 9 tahun 10 tahun masuk kelas 2. Berarti memang belum pernah sekolah. Ini pernah sekolah 1 tahun tapi terus ngikuti orang tuanya. Pedot. Di Surabaya berarti Pak. Ya. Akhirnya ikut orang tuanya tidak sekolah lagi. Iya, makanya ini semua kemarin sudah saya berikan seragam, semua kebutuhan untuk sekolah supaya bisa sekolah lah. Kasihan mereka, nasib mereka. Jadi anak ini sudah ikut kerja orang tuanya, ikut kerja orang tuanya juga minta itu lihat fotonya tuh. Jadi besok sudah mulai sekolah. Besok sudah mulai sekolah ini. 3 anak yang kecil tadi TK. Umur usia 5 tahun lebih. Nanti juga disekolahkan di TK sini Pak ya. Semua akan saya sekolahkan biar mereka mengenyam pendidikan lah, kasihan korban dari orang tua. Selamat siang Pak Bri. Yang masih Bagaimana Pak berceritanya kok sampai jenengan sampai ketemu orang gelandangan atau istilahnya kaum yang di jalanan Pak Bri? iya, ini Mas Ebi. Jadi ini sebenarnya dulu kos di aslinya dari Surabaya sana. Terus kos di Kampung Baru situ istilahnya nggak mampu untuk membayar kamar karena apa? Ini ada 7 orang. Dimulai neneknya 1, anaknya 2, menantunya 1, cucunya 3. Itu 7 orang. Berarti 7 orang Pak ya. Ya, setelah itu mereka kontrak 2 kamar, ternyata juga kesulitan untuk membayar setiap bulan seperti itu. Ya, ketepaan waktu itu ada orang gereja yang melakukan pertemuan, mereka ada rasa kepanggil jiwanya untuk mengikuti mereka. Dan ini ada jamuan di pusatnya Indonesia begitu lagi. Jadi intinya terhadapnya mereka ketemu dengan saya ini sebenarnya sudah 2 bulan nggak ada caranya. Akhirnya saya eksekusi, saya sewakan rumah sebesar ini di luar ada 4 kamar. Jadi sebelumnya di desa Kampung Baru Pak ya? Iya, kontrak di sana ini nggak mampu bayar. Sekarang jenengan kontrakkan rumah di sini di Ngadirejo nih Pak ya? Jaruman dengan teman-teman lama. Karena apa? Kasihan anak-anak mereka jadi korban. Jadi ada anak 3 tadi, yang 1 usia 9 sampai 10 tahun, yang nomor 2 6 sampai 7 tahun, yang nomor 3 5 tahun sampai 6 tahun. Besok akan saya sekolahkan semua. Semua kebutuhan untuk sekolah sudah saya belanjakan semua. Jadi semua kebutuhan mulai seragam, sepatu, semualah pokoknya. Alat-alat tulis supaya anak ini bisa mengenyam pendidikan. Kasihan mereka karena dimanfaatkan oleh orang tuanya sebagai anak jalanan, ngemis, ngamen, minta-minta. Nah, inilah padahal mereka usia sekolah. Nah, ini tidak ada yang peduli. Ini kan kasihan sekali. Tapi untuk status kependudukan Pak, artinya dia alamatnya memang Ada di Surabaya atau sudah di Nganjuk? dari Surabaya di sana itu punya rumah tidak nggak ngerti sama sekali. Jadi intinya istilahnya itu gelandangan. Kasihan anak-anaknya itu, mereka masih kecil, saya mengikuti orang tuanya untuk mencari nafkah. Tapi sekarang sudah tenang Pak Pria. Sekarang sudah tenang. Sekarang sudah saya kontrakkan rumah seperti ini, megah seperti ini. Ini besar sekali, ini ukuran 7 kali 15. Besar, kamarnya saja 4 kok. Dan besok sudah mulai sekolah semua Pak. Iya, saya antar untuk sekolah. Jadi biar mereka mengenyam pendidikan. Jangan anak istilahnya dimanfaatkan untuk
mencari nafkah, mereka belum layak untuk memikirkan nasib untuk hidup itu loh, nggak jelas. Jadi dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk mencari uang dengan jalan yang ngemis dulu. Apa-apa di jalan-jalan kan kasihan mereka. Inilah saya yang untuk model, tapi gimana lagi memang keadaan seperti itu. Ini anak jalanan. Ini sebenarnya pemerintah yang istilahnya yang menanggung beban mereka. Tapi siapa lagi yang peduli? Terus nanti kedepannya bagaimana Pak Pri? Ya, Rencananya? selama saya mampu tetap saya bantu. Mudah-mudahan ini nanti anaknya cerdas semua istilahnya, tapi nggak ada kesempatan untuk sekolah. Nah inilah kan memprihatinkan. Saya belum nangis bertemu. Jadi semua fasilitas tak cukupi semua ini. Istilahnya bermain, bersekolah, tapi mereka dengan keadaan seperti ini nggak ada yang memikirkan mereka. Ini sudah berapa hari Pak Pri tinggal di kontrakan Di sini yang baru ini Pak? Sekitar 5 hari. Sebelumnya di Kampung Baru Pak, ya? Iya, ada yang juga di pasar juga. Mana? Keadaan yang ada benar-benar memprihatinkan. Mulai neneknya, anaknya pun menantu, terus cucunya 3, ada 7 orang. Terus pesan kesannya bagaimana Pak Pri? Ya, kita namanya orang wajib menolong orang yang susah. Jadi benar-benar memprihatinkan sekali keadaannya. Ya, makanya ini kita bantu supaya mereka nanti bisa mandiri. Kita carikan pekerjaan yang istilahnya yang besar-besar itu biar bisa mencukupi keluarganya sendiri. Terus anak 3 tetap saya sekolahkan nanti. Semua kebutuhan apapun tak bantu lah. Kasihan. Ya, terima kasih Pak Pri. Ya. Sudah kau buatku percaya dengan keyakinan yang semu membiru, tenggelamku dalam sebuah kepalsuan.